Kok lo bisa berubah banget sih? Kan lo dulu nyebelin dan songong gitu. Oh iya, sampai sekarang enggak sih. Tuhan terima kasih ya Tuhan ya. Kayak gue udah bisa sampai season 10 nih gitu di Indonesian Idol. Thank you banget. Ini berkat banget dan terima kasih udah memberikan saya kayak platform ini gitu. Habis itu kayak again tuh di hati gue tuh. Udah ya nih Le, sampai season 10 aja. Gue nggak tahu apakah itu suara Tuhan atau bukan. Tapi gue langsung bilang kayak, ini suara setan pasti. Lu bukan digantikan, tapi lu mundur. Is that correct? Hai Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini aku baru aja kelar bekerja live seperti biasa Kopi Viral. Hari ini aku pengen bikin surprise kejutan buat siapa coba? Buat mama aku. Tahu dong kalau kemarin aku sempat kena COVID-19. Semua yang ngurusin anak-anak dijagain berkat opung cantik alias mama aku. Kira-kira kejutannya apa ya? Bunga? Bukan. Tas? Aduh basi. Apa? Sepatu? Enggak, udah kebanyakan. Apa kira-kira kejutannya? Penasaran kan? Aku pengen kasihnya adalah emas. Keuntungan emas banyak banget guys. Yang pertama rendah resiko dan yang kedua mudah dicairkan. Itu penting dong Male. Gak usah khawatir. Dalam jangka panjang cenderung harganya lebih cepat naik dibandingin yang lainnya. Dan returnnya paling tinggi dalam 1 tahun terakhir. Jadi aku pengen langsung mengunjungi ATM Laku Emas. Kenapa sih harus memilih Laku Emas? Nih yang pertama karena Laku Emas ini adalah part of PT Sentral Mega Kencana. PT CMK ini adalah grup retail perhiasan emas dan berlian terbesar di Indonesia selama udah 20 tahun. Nah, Laku Emas ini juga di backup dengan yang namanya emas fisik yang tersedia di kantor pusat dari Laku Emas. Aplikasi dan juga webnya seamless. Saldo emas bisa ditukar dengan perhiasan emas di lebih dari 100 toko rekanan dari Laku Emas. Dan yang terakhir, aku punya kode referral yaitu Melanie Ricardo. Ini spesial untuk komedo kesayangan aku. Kalau kalian menggunakan kode referral Melanie Ricardo, kalian bisa mendapatkan 0,05 gram saldo emas gratis yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Nah guys, kenapa dari tadi aku kutak-kutik nih handphone? Karena aku sekarang udah punya dan udah download di handphone aku aplikasi Laku Emas. Nah sekarang nih sesimpel ini nih guys. Ini di aplikasi Laku Emas aku udah siapin 10 gram emas spesial kejutan buat mama aku. Hai Mbak, halo. Aku mau ambil ATM. Ya, ambil emas yang berapa gram Kak? Yang 10 gram Mbak. 10 gram ya Kak? Iya betul. Oke Mbak, ini dia aplikasi Laku Emas aku. Ya, Kakak mau tukar yang 10 gram di Betul. lainnya Kak? Lainnya. Ya, lalu laku tukar. Nah, lalu Kakak scan barcode yang ada di ATM. Oke. Nah, Wah. sudah berhasil Kak ini. Lalu Kakak tukar. Nah, berhasil Kak? Guys, simple banget. Emasnya langsung di dalam guys. Oh my god. Tuh kan, simple kan. Aku ambil ya guys. Ini dia nih emas yang akan aku berikan sebagai kejutan buat mama aku. Mbak terima kasih ya. Let's go. Ikutin aku pengen kasih buat mama aku. Aku udah sampai di apartemen. Mama udah janjian di sini. Kira-kira mama kaget nggak ya? Let's go. Ma, handphone, terus update status. Iya dong, terus. apalagi Aduh. kerjaan. Sekarang mama harus tutup mata dulu. Ready? 1, 2, 3. Buka mata. Tada! Surprise! I love you, Ma. Thank you. Buka dulu. Tapi mau berdoa dulu ya sebelum dibuka. Amin, supaya makin banyak berkat. Wow. Keren gak? Keren sekali. Tapi
Asli nggak nih ya? Asli dong. Boleh dicek ya? Kalau sekarang kita dapat emas, takutnya kan emas kaleng-kaleng. Kita bisa langsung ngecek keaslian dengan cara mempergunakan aplikasi Certi-Eye. Wah, asli Mel, 100%. Nah, komedo kesayangan aku, sekarang ini kalau kita pengen memberikan rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada orang-orang terkasih, mendingan sekarang kasih emas aja. Yang pasti bisa berguna untuk masa depan dan bisa ditabung terlebih dahulu dong. Laku emas, cara baru membeli emas. Love you, Ma. Love you too. Hai Komedo, komunitas Melani Ricardo. Akhirnya aku berjumpa dengan teman lama ya. Ini sebenarnya it's been long time. Gue pengen banget menyambangi seorang Daniel Mananta. Gue berasa kayak gue sekarang kayak mau naik motor pakai helm. Lumayan. Gak apa-apa, lu ke bulan aja gak apa-apa. Ke bulan aja gak apa-apa. Gue di sini. 1, 2, 3, jawab semuanya. Asik. Masih Daniel flat Mananta. ya. Yes. Bo, how are you? Good. Sehat? Amazingly fantastic and healthy, yes. Keren, bener-bener nih Gila pastor. ya, luar biasa. Kok pastor? Gue tuh ngeliat aura lo sekarang bener-bener apa ya, ada yang bilang katanya Daniel tuh sekarang ada yang ngomong nih pengen jadi seorang pastor, is that right? Wah, salah besar. Salah besar. Itu salah besar? Salah besar lah. Sampai gosip-gosipnya katanya lo, nih gosip-gosip di luar sana ya, Ya. Beritanya adalah lo memutuskan keluar dari Indonesian Idol, jadi bukan digantikan tapi memang lo memutuskan untuk cabut dari Indonesian Idol karena lo pengen fokus menjadi seorang pastor, bener? Oh, buset. Buset. Which is, gue support kalau emang itu panggilan lu. Ya enggak juga lah. Enggak lah. Oke, so Enggak tahu ya, benar. Tapi yang pertama lu bukan digantikan tapi lu mundur, is that correct? Yes, that is correct. Oke. That is correct. Lu gila, lu banyakan hangout sama Hotman Paris akhirnya gitu ya. Ngomongnya kayak Hotman Paris juga ya. Agak menyerupai. Kan Hotman Paris udah gak kemana-mana. Takut COVID juga dia. Apalagi Kalau lu. syuting semuanya kupingnya ditutupin semuanya. Ya, dia kan dia udah tua soalnya kan. Iya. So bener, lu bukan digantikan, dicabut dari program itu sama Boy William, tapi lu memutuskan untuk mundur. Betul. Tapi sekarang gue pengen nanya dulu deh. Ya. Definisi pastor itu apa sih? Gue pengen nanya dulu. Ya priest lah, pendeta. Mungkin kalau buat orangnya kebanyakannya pendeta. Ya emang bener-bener udah Kepala full- agama. Kepala agama. Udah preaching on the altar gitu kan. Kalau oke, kita kan oke. udah mulai start preaching tapi masih di Instagram. Ya. Ya kan, still Ya. preaching tuh Ya, gitu. ya. Tapi apa namanya fully bener-bener 24 jam untuk melayani Tuhan. Jadi tuh bener apa nggak berita-berita itu? Oke, jadi kalau misalnya pastor di sebuah Gereja agama gitu, yang yes. berorganisasi, yang terorganisir gitu ya, Iya. gue akan bisa bilang 100% no, dan Enggak. gue emang gak ada niat ke situ Oke. juga sama sekali, Oke. kayak sedikit pun gitu ya, kayak gak ada niat ke arah Iya. situ. Tapi kalau misalnya pastor dalam arti kata sebenarnya, which is ketika ngelihat orang lagi tersakiti hatinya, ketika ngelihat orang lagi melewati banyak kekhawatiran dan dia butuh seseorang yang untuk mendengar. Iya. That's what I do, and like I love doing that gitu. Yeah, Jadi gue I'll be there, gue akan ngedengerin, you Yeah. know, tanpa judgment. Yes. Dan gue kata ya, banyak banget orang-orang bilang kalau misalnya emang gue secara apa sih bilangnya, kayak jabatan atau title itu bukan pastor, tapi you have a pastoral heart. Pastoral heart. Dan gue jujur kayak nggak ngerti itu dulu tuh, apaan sih nih Hati pastoral yang heart? melayani gitu ya. Hati yang melayani. Yes, And I think yes. about seorang pastor tuh bukan dia jadi pemimpin atau Yeah, kepala yeah. agama, tapi it's about bagaimana cara gue bisa melayani dan mengobati kesakitan seseorang, kayak gitu sih. Yeah. Dan membuat dia menjadi lebih dekat sama Tuhan karena bukan si pastor ini yang jadi juru selamatnya, bukan si pastor ini yang dia pengen kayak, wah nih orang nih harus bisa dekat sama gue, dependent on me, sehingga gue bisa ngatur arah hidup dia nanti kemana dan lain-lain gitu. Dan you know, kemungkinan besar ke arah hidup yang lebih baik. Tapi yang ada si orang ini malah
kayak berpegang dan ketergantungan Rely sama si on rely other on the person. pastor, on Yes, other people, yes, di mana yes. orang-orang itu akan selalu mengecewakan lu kan. Exactly. Jadi pada akhirnya gue sebisa mungkin ketika orang bilang pastoral heart, kenapa Iya. emangnya bro? Kok lu bilang gue pastoral heart? Gak tau kenapa ya Nil ya. Ketika lu ngomong sama orang, lu benar-benar mengecilkan diri lu banget dan lu membesarkan Tuhan, Oke. kayak gitu. Dan itu menurut gue pastoral heart. Dan lu melayani orang, lu dengerin orang, tapi yet at the same time, lu benar-benar nggak you don't take the credit, Yeah. tapi lu benar-benar kasih kreditnya ke Tuhan gitu. Dan I think that's what pastoral heart is all about. Gua kupas ya, Ya. satu persatu. Karena kan gua kenal sama lu tuh udah lebih dari more than 10 years, right? Oh ya? Dari zaman lo VJ, ya, maksudnya we never that close personally sebagai teman, tapi gua udah kenal lu maksudnya kan dari Zaman VJ lah ya? Zaman VJ dan segala Zaman lu masih kayak laki gitu ya? Sampai sekarang juga masih agak Masih sih, ya sih, nggak berubah. Kok lo bisa berubah banget sih? Kan lo dulu nyebelin dan songong gitu. Oh iya, sampai sekarang nggak sih. Enggak. You changed like almost 95% if I can say Ya, that. ya. Kenapa? I think that's the grace of God sih. Maksudnya, gue ngerasa kayak nggak tau. Oke, yang gue pengen tahu deh kehidupan gue sebelumnya kayak gimana sih? Kalau misalnya lu tadi ngomong Enggak kayak sih, mungkin songong ini kan- sama apa tadi? Songong sama Songong sama nyebelin. Nyebelin gitu ya. Enggak, Nah. maksudnya kayak gue pernah nge-MC sama Daniel gitu kan. Ada beberapa MC cowok yang memang karakternya tuh walaupun ini kan balik lagi ini kan cuma casing luarnya gitu. Lo kan casing luarnya udah diem dan gitu kan, Oh, ya? lo kan. Terus beberapa misalnya MC cowok tuh ngobrol dan segala macam. Lu mah enggak, lempeng aja gitu loh. Ya. Jarang ngobrol sama orang Ya, gitu. ya, ya. Kayaknya kalau orang nggak ngajak lo ngobrol, lo nggak akan say Ya. hi duluan, lo nggak akan ngajak ngobrol dulu. Ya. Tapi sekarang lu tuh menurut gue beda banget. Orang belum say hi aja, lu udah say hi duluan. Oh ya? Yes. Oh. Gitu, itu yang orang lain lihat ya. Oke, Kadang-kadang oke, kita kan oke. tidak menyadari perubahan itu. Tapi kadang-kadang kan perubahan itu bisa datang satu misalnya karena ada satu momen yang merubah hidup lo. Ya. Could be sickness, could be challenge yang gede banget gitu. Tapi bisa juga karena emang nggak ada apa-apa, there's nothing happen, tapi emang hati lo aja touch by God gitu, Ya. himself gitu. Kalau lo apa sih momen tua lo berputarnya sampai berubahnya? Ketika gue kehilangan suara gue itu salah satunya dan lu bisa nonton di episode gua sama Melanie. Udah lama banget. Udah lama banget. Lama Nah, banget, iya, ketika iya, gue iya. bilang kalau judulnya itu gue pernah depresi dan pengen bunuh diri. Yes. Wah gila. Clickbait. Tapi it's true, right? Clickbait macam apa itu? Tapi ya it's true. It's true, right? It's true, Gitu loh. it's true. Tapi clickbaitnya Tanpa pintar. suara apalah kita saat itu lo berpikirnya gitu dong gitu ya kan? Gue kehilangan identitas gue. Iya, iya. Gitu. Nah, jadi itu sih gue ngerasa. Nah, kalau misalnya lu tanya gue sekarang hari ini apa yang membuat gue berubah, ada satu pencerahan juga sih. Actually banyak pencerahan, tapi mungkin gue Yang akan paling kerasa. share ke lu dua deh, gitu ya. Nah, yang pertama, ketika suatu saat gue lagi di atas balkon di apartemen gue yang satu lagi, gitu. Gue lagi ngeliatin sunset, dan di situ gue bener-bener kayak ngerasa gila ya, Tuhan, lu bisa bikin gue sampai pada tahap ini luar biasa banget, tau gak sih? Ini tuh apa? You feel successful? I feel success. Okay. I feel biarpun tenggorokan gue udah maksudnya vocal cord gue, suara gue sempat hilang, abis itu balik lagi, dan abis itu saat itu gue dapet kerjaan sebagai host buat The Voice Indonesia, Oke. dan gue bersyukur, gue benar-benar kayak gila ini nih, Daniel Mananta mungkin salah satunya. Bukan salah satunya, satu-satunya mungkin, gue nggak tahu, gue belum ngecek juga gitu ya. Host Indonesian Idol dan The Voice, Yes. dimana mereka ini dua acara yang sangat Gede banget. Yap. gede banget dan berkompetisi. Ya. Gitu. Dan itu hostnya dua-duanya elu. Itu gitu, jadi gue lagi bersyukur banget aja. Iya. Nah, abis itu kayak, di hati gue tiba-tiba kepikiran gitu, some people said like, oh Tuhan ngomong dalam lo atau Roh Kudus ngomong sama lo. Tapi gue ngerasa kayak, emang bener, ini semua karena lo. Oh, you felt that? I felt that. Emang bener ini semua karena performance lo. Ini emang bener ini semua karena kehebatan lo, kejagoan lo nge-MC, atau emang karena ini udah rencana gue aja, gue taruh lo di posisi ini. Iya. Wah, dan ketika gue merasakan hal tersebut, jadi sebenarnya ketenaran yang gue dapet ini sebenarnya buat apa kalau gitu? Ya akhirnya disitulah gue ngerasa dari yang gue tahu passion gue adalah nge-MC sebagai public speaker gitu ya, sebagai seorang komunikator. Gue tahu passion gue, di situ gue ketemuin purpose gue. Oke. Purpose gue adalah ya
dengan suara yang tadinya sudah mati dan dibangkitkan kembali, udah pasti suara ini gue dedikasikan untuk mengangkat nama Tuhan lebih tinggi lagi, kayak gitu, dan memberikan kedamaian, memberikan sukacita, memberikan cinta kasih gitu. Jadi sekarang ini gue jarang banget dan sebisa mungkin jarang banget ngomong bahasa kotor gitu, karena apa yang keluar dari mulut gue itu akan akhirnya jadi doa takutnya. Gue sekarang ngerasa gitu kalau misalnya again ini suara berarti bukan milik gue lagi gitu kan, ini suara udah miliknya Tuhan gitu. Nah apa yang gue gunakan suara gue ini udah pasti sebisa mungkin untuk Tuhan gitu. Nah, jadi karena udah dapat purpose tersebut, itu apa ya? Jadi beda sih, jadi beda banget. Jadi lo tahu arah jalan lo mau kemana gitu ya? Betul. Because you know your purpose gitu. Gue nggak sekedar lari, tapi gue tahu garis finishnya ada di mana. Di mana? Dan arahnya mau kemana? Betul. Karena kalau misalnya lu lari tanpa arah, ya lu kecapean banget Bisa sih, tapi it takes longer and you're gonna feel exhausted in the middle. Very exhausted gitu. Tapi, nah kalau yang kedua, the fact that gue, lu tau gak sih kayak misalnya kita sering banget ya bercandaan gitu antara temen gitu kayak wah gila lu ulang tahun lagi ya, wah makin tua lu kayak gitu segala. Tapi tahun ini gue bersyukur banget gue masih bisa bernafas. You know, dimana lu juga pasti ngerasain juga gitu ya. Dimana nafas itu ternyata bisa menjadi sesuatu yang langka buat beberapa orang, khususnya dengan virus yang lagi beredar saat ini. Jadi Agustus kemarin, tanggal 14 Agustus, itu gue ulang tahun. Nah, gue ulang tahun, ya udahlah nggak usah sebut umur lah ya. Kenapa sih? Gue sebel banget, it's okay dong. Ya, gue ulang tahun. Baru kemudian gue paling kesel orang, berapa sih? Nggak tahu, udah tua 17 tahun. Oke, intinya, gue ulang tahun. You feel grateful? I feel grateful. Nah, karena apa? Satu malam sebelumnya, gue harusnya dinner sama temen gue, anggapnya namanya Joni, gitu ya. Nah, gue harusnya dinner sama dia tanggal 13 Agustusnya, ya kayak satu malam sebelumnya. And then? Anaknya Joni yang baru umur 19 tahun kecelakaan mobil, koma, kritis, dan akhirnya meninggal dunia. Oh my God. Yang seharusnya kita makan malam tanggal 13 Agustus tersebut, tapi kita malah ke upacara penutupan peti. Oh my God. Di situ gue ngeliat kayak, wow, anak umur 19 tahun, sedangkan gue besoknya akan ulang tahun. Dan gue saat itu sadar juga bahwa yang namanya kehidupan kita gitu ya, kita bisa sampai hari ini itu bukan lagi karena performance kita, bukan lagi karena usaha kita, bukan lagi karena kita jago banget untuk milih makanan, bukan lagi karena kita nge-gym setiap hari, kita benar-benar perhatiin banget ini kita atau apapun itu. Ini beneran loh, itu karena hadiah dari Tuhan. Iya, benar. Ya nggak sih? Itu hadiah dari Tuhan. Sehingga kalau misalnya sekarang ini kehidupan gue ini merupakan hadiah dari Tuhan, apa yang pengen gue pergunakan dengan hadiah dari Tuhan ini? Apakah hadiah ini gue akan semena-mena gitu yang kayak whatever lah kayak gitu, atau gue sebisa mungkin menjaga hadiah ini supaya ya hadiah ini pun juga berbuah dan baik dan berkembang lah kayak gitu. Ya udah, jadi gue sekarang nih purpose gue ya dengan kehidupan yang gue punya. Kalau misalnya di Injil itu dibilangnya our days are numbered, which is beautiful. You know, our days are numbered. Itu mengingatkan kita lagi kalau misalnya hari-hari kita itu dihitung. Dan it's not gonna be forever. You're not gonna live forever. Exactly. Now the thing is, the world today, kalau misalnya lihat di TV, our deaths are numbered. Kita sekarang ini ngelihat di sosial media di mana-mana gitu ya, itu bahwa kematian di mana-mana di dunia dan di Indonesia itu ada nomornya, ada angkanya. Our deaths are numbered.
Nah, itu juga bikin gue kayak another revelation ya. Lu mau dengerin TV atau lu mau dengerin Injil? Kalau Injil bilangnya our days are numbered, tapi kalau TV bilangnya our deaths are numbered. Ya nggak heran orang mikir depresi gitu. Kalau misalnya ngeliat TV terus. Ya kan? Yeah, exactly. They get stressed gitu. Kayak, wah gila angka kematian hari ini gini-gini segala. Jadi gue beneran deh, gue bener-bener ngeblok banget, gue ngefilter banget apa yang bisa masuk ke kepala gue, ke kuping gue, supaya itu nggak ngerusak hati gue. Jadi gue bener-bener kayak jaga banget hati gue supaya gue nggak hidup dengan penuh ketakutan, stres, depresi, tidak ada kedamaian misalnya kayak gitu. Jadi gue ngejaga banget supaya outputnya yang keluar itu juga kedamaian gitu, yang buah-buahnya manis lah kayak gitu kan. Dan again, masa sih kalau misalnya our days are numbered, hari-hari kita itu dinomerin gitu ya, atau misalnya kita nggak akan hidup selamanya. Mulai dari ulang tahun gue yang kemarin itu sampai nanti gue meninggal, gue pengen hidup penuh dengan kedamaian atau penuh dengan kekhawatiran. Itu keputusan ada di tangan gue. The gitu. choice is yours. Exactly. Tadi bagus tuh gue menyambung saat lo bilang you know your passion and then finally you found your purpose. Saat lo tahu tujuan lo dalam hidup ini kan it means that tidak semua tawaran, not all the good offers that come to you, you will say yes, ya dong. Karena tidak semua yang ditawarkan kepada lo yang baik menurut dunia itu lo akan bilang iya, karena kadang-kadang yang baik menurut dunia baik, bagus banget, tapi tidak suits with your purpose, ya kan, tidak sesuai dengan panggilan lo dalam hidup ini. Nah, apakah dengan mundurnya lo dari Indonesian Idol itu juga berkaitan dengan pemikiran lo dalam hati lo bahwa you wanna go somewhere else yang mungkin according to your purpose in life? Wow. Padahal ini udah gue jelasin di Ari Lasso, tapi belum tayang. Dan itu exactly what you said. So your answer is exactly like what you said. Oh, oke. Jadi gini. Gua mungkin bisa dibilang gua mendewakan Indonesian Idol, which is salah. Ya, gua mengidolakan idol. You know, idol. Kalau misalnya di Alkitab itu ya kayak bahasa Inggris ya, ketika bangsa Israel itu dia baru keluar dari perbudakan, mereka itu struggling banget untuk tidak menyembah idol, ya kan? Dan gua sayangnya menyembah idol, you know, idol. Gue berpegang teguh banget sama idol karena gue ngerasa kayak ini nih yang bikin gue terkenal. Ini display gue nih. Ini display gue, ini yang bikin gue ngerasa aman, ini yang bikin gue ngerasa kayak punya pegangan hidup lah. Yang tadi gue ngomong tuh, itu kan harusnya jawabannya Tuhan semuanya. Tapi gue malah ngomongnya itu Indonesian Idol. Ada satu momen ya, di mana ini bahkan sebelum jadi Oktober tahun 2019. Oke. Konteksnya adalah situasinya Indonesian Idol lagi tahap eliminasi. Damn I Love Indonesia struggling parah, struggling banget. Kita ada 7 toko, tapi manajemen kita lagi berantakan banget. Abis itu film Susi Susanti baru keluar, baru tayang, dan itu nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan, gitu. Bahkan jauh di bawah dengan hasil yang gue harapkan, kayak gitu. Nah, jadi 3 hal ini, itu konteksnya lah, Oktober 2019. Nah, saat itu juga gue lagi nonton tahap eliminasi di Indonesian Idol, dan again tuh salah satu one of those days yang dimana gue bisa gue lagi komunikasi aja. Gue ketika lagi nonton siapa sih kayak Ziva, Tiara, Liodra, you know, Nuka dan lain-lain gitu ya. Mereka lagi nyanyi-nyanyi dan lain-lain gitu. Gue lagi ngeliatin itu, gue bilang Tuhan terima kasih ya Tuhan ya. Kayak gue udah bisa sampai season 10 nih gitu di Indonesian Idol. Thank you banget. Ini berkat banget dan terima kasih udah memberikan saya kayak platform ini gitu. Abis itu kayak again tuh di hati gue tuh, udah ya nih Le, sampai season 10 aja. Sometimes kita sebel ya, Bo. Tapi lu denger clearly that voice gitu ya? Enggak, gue ya it was there gitu ya, itu di hati gue, itu di hati gue. Gue nggak tahu apakah itu suara Tuhan atau bukan. Tapi gue langsung bilang kayak, ini suara setan pasti.
karena masih butuh duit. Waduh, gila Tapi gue. that's the thing. Lu nggak langsung mengiyakan dong. Maksudnya nggak, oke, lu denger that voice, oke, gue langsung akan keluarin. Nggak dong, pasti kan banyak pertimbangan karena ini menyangkut banyak pihak dong. Gue And ngomong your Oktober family. 2019. Iya. So obviously gue udah Yes. ngeprosesnya udah lama Iya, banget iya, gitu iya, kan. iya. Nah, jadi of course gue langsung bilang ini bukan suara Tuhan gitu ya. Dan you know, gue sendiri juga nggak bisa ngejelasin juga gitu ya. Mungkin ada orang yang lagi nonton pun juga, siapa Daniel bisa dengerin suara Tuhan? Emang Tuhan bisa ini ngomong sama lo gitu ya? You know, it's all your inilah. Tapi intinya gue kayak di hati, mungkin kita bilangnya hati nurani deh, biar lebih enak gitu ya. Iya. Lebih common ya. Lebih common gitu ya. Di hati nurani gue itu kayak ngerasa udah ya sampai season 10 aja, it's time to move on kayak gitu. Wow, saat itu juga pertama gue kayak nolak banget, tapi abis itu gue ngomong sama istri gue, dan gue ngomongnya juga ambil takut gitu ya. Gue kayak nggak tahu kenapa nih, gue ngomong sama Viola, somehow I feel kayak idol cukup sampai sini aja gitu. Oh ya? Dia juga kaget dong. Kaget. Let's pray about it. Yuk kita doa dulu yuk. Dia doa. Besoknya setelah dia selesai doa dan lain-lain, kita makan pagi. Dan dia langsung kayak ngeliat gue, oh iya soal idol. Oh iya gimana? Ini masih tahap eliminasi by the way. Masih tahap eliminasi, Oktober 2019. Dia bilang sama gue, Mel, gue ngerasa damai. Lu cabut dari idol. Ini kan akan ngefek Banyak hal. income kita, penghasilan kita, ketenaran gue gitu misalnya. Ini akan efek banyak banget faktor di dalam hidup kita. Dan gue, lu kenapa bisa ngerasa damai di sini? Nggak tahu. Gue ngerasa, it's time to let go. Dia bilang kayak gitu, it's time to let go. Karena ketika gue let go, ketika tangan gue terbuka, Tuhan akan menaruh sesuatu di atas ini. Tapi kalau misalnya gue genggam terus, Dia nggak bisa taruh sesuatu. susah, susah, gitu kan. Di situ sih. Jadi akhirnya, That's nice. Itu bagus. Di saat lo hold on to something, sometimes ada present, ada kado yang Tuhan pengen kasih, yang baru gitu ya. Tapi nggak bisa ditaruh karena kitanya gini terus ya. Gitu. sebenarnya Tuhan bisa aja naro, tapi dia bisa maksa untuk buka kayak gini. Tapi sometimes Bisa. He wants us to To have free will make that juga. decision. Yeah. Exactly. Tuhan pengen, karena gue ngerasa Tuhan itu gentle, bukan Tuhan yang pemaksa. Forcing, Gitu. Jadi bukan Tuhan yang buka nggak tangan lu, buka nggak cepetan buka nih, gue pengen ngasih lu ini, enggak gitu juga gitu kan. Nah, jadi akhirnya di situ gue mulai proses. Di situ nggak tahu kenapa setiap kali gue dengerin khotbah, setiap kali gue dengerin gue lagi lari, tiba-tiba ada billboard, kata-katanya itu pas banget aja sama apa yang gue. Kesel banget ya, sih. lu pasti pernah lah ngerasain Ya kayak ini gitu. kemarin waktu COVID dong, kayak dikejar-kejar gitu. Ini ketemunya begini-beginian Ya, lagi nanti, jangan cerita di sini. Hanya di Daniel tetangga kamu. Oke. Oh, kata-katanya apa yang lo temukan di billboard, which is nggak apa namanya, lo nggak akan kepikiran kalau Tuhan kasih message di situ gitu. Apa? Aduh. Ada. Pokoknya dia ngomongin tentang semangat Asian Games yang sebenarnya udah lewat setahun yang lalu gitu ya. 2019 Tapi relate ke hati lo Tapi tiba-tiba. relate ke hati gue tiba-tiba kayak gitu. Semangat kamu bisa dengan apa-apa kita akan bisa ini kembali dan karena apa kita kayak saatnya menunjukkan ke dunia. Kayak gitu. Atau apa kayak gitu. Jadi kayak wow, Tuhan kayak ngomong nurani gitu you know. Bilang kayak misalnya lu sebenarnya bukan diciptakan untuk Indonesia aja, dunia kayak gitu. Tapi gue baru bisa gerak nih kalau misalnya lu let go kayak gitu misalnya. Stuff like that gitu. Jadi kayak stuff like that yang benar-benar kayak lagi dengerin khotbah gitu ya. Tiba-tiba pas lagi dengerin khotbah tiba-tiba dia bilang gitu, oh inget nggak ketika Abraham atau Ibrahim gitu ya, dia lagi dikasih mukjizat sama Tuhan dan habis itu Tuhan
menguji dia dengan suruh mengorbankan anaknya karena dia pengen tahu lu saat ini berpegangan sama mukjizat yang dikasih atau lu berpegangan sama yang memberikan mukjizat gitu kan misalnya. Oh ada satu lagi nih yang gue belum cerita juga nih kemana-mana nih. Gue bilang kayak gini. Jadi ada satu saat di mana salah satu finalis Idol dia tiba-tiba di atas panggung, gue bisa ngerasain banget gitu ya, gue bisa ngerasain banget dia kayak tertekan gitu. Dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia nangis. Dia nangis dan dia dibilang sama juri, kamu kenapa? Tekanan di Indonesian Idol itu emang berat banget, ya kan? Berat banget. Di belakang panggung dia ngerasa kayak dia perform dan dia harus harus mempertahankan kehebatan performance dia di situ terus gitu. Nah, jadi ketika dia udah nangis, dia ke belakang panggung, gue datengin dia di belakang panggung. Ini by the way kalau misalnya gue kasih tahu namanya sih, udah pasti kalian tahu siapa gitu. She is this person. Mungkin gue akan bilang dengan keposesifan gue terhadap Indonesian Idol, ke insecurity gue kalau misalnya gue kehilangan idol, dengan gue berusaha berpegangan terus menjadikan itu atau menyembah Indonesian Idol sebagai security dari hidup gue, itu jadi beban buat gue.